Ya, tapi risikonya juga yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Kalau untuk jenis kenari pasti akan rusak. Tapi kalau untuk jenis-jenis siskin seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk non poligami seperti ini untuk jenis siskin tidak masalah. Tapi kalau untuk kenari itu bermasalah. Efeknya lagi teman-teman, dan efeknya lagi jika kita sering mengawinkan kita kum ya, kita kum itu sampai berhari-hari, efeknya nanti si betina juga. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Eko Slorok, channel yang pastinya akan selalu membahas tuntas tentang dunia burung kenari, siskin, finch, juga burung-burung lainnya teman-teman. Baik, di siang ini saya akan membahas lagi ya pertanyaan dari teman-teman kita. Kemarin menanyakan di kolom komentar itu, jantan mereka itu biasanya selalu aktif ya, selalu on fire, ngawin juga bagus, tiba-tiba itu ngedrop teman-teman. Ngedrop ibaratnya sudah tidak ada gairah lagi ya, dan kadang juga mabung itu nggak berhenti-berhenti atau kurang fit lah tenaganya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas di sini, itu sebenarnya saya anggap jantan sudah rusak ya teman-teman. Jadi kalau kita jantan itu sudah rusak, kita harus terapi lagi supaya jantan itu kembali fit lagi. Tapi kalau burung-burung itu sudah rusak teman-teman, gila susah banget nyembuhinnya ya. Itu sebenarnya kesalahan kita juga sih. Waktu itu saya juga kesalahan karena kesibukan saya. Jadi posisi ngawin seperti ini teman-teman, posisi ngawin seperti ini tidak saya angkat lagi ya. Jadi saya biarkan sampai berhari-hari di dalam kandang. Nah itu masalahnya sebenarnya itu teman-teman. Kita terus membiarkan burung-burung pejantan ini di dalam kandangnya, itu sebenarnya salah satu masalah juga ya teman-teman. Karena sebisa mungkin kalau teman-teman mau mengawinkan, saya sarankan sih mending kawin cabut aja ya. Jadi masukin sebentar, kawin 1-2 kali, baru nanti teman-teman cabut lagi. Tapi kalau memang ya namanya kita bekerja juga ya, jadi kalau memang bekerjanya teman pagi, pulang sore, kalau saran saya mendingan dikawinkan sore saja teman-teman, jangan dibiarkan di kandang sampai berhari-hari. Tapi kalau dibiarkan di kandang pagi, nanti sore cabut gitu enggak masalah sih ya, tapi jangan dibiarkan sampai 2, 3, 4 hari, sampai apalagi sampai ngeram, itu bermasalah teman-teman. Itu khusus buat burung yang seri besar ya. Tapi kalau seri-seri kecil seperti loper, terus ya lokal-lokal itulah yang kecil-kecil, itu tidak pengaruh teman-teman. Tapi kalau untuk udah seri F ke atas, sangat riskan sekali untuk kerusakan burung ya. Karena kita tidak bisa menyamakan ya teman-teman, burung seri kecil sama seri besar itu yang jelas dari segi perawatan sudah beda, dari ketahanan fisik sudah beda, sudah tidak seperti burung-burung lokal ya, jadi tidak bisa disamakan. Yang jelas untuk perawatan pastinya beda, kita harus pintar-pintar mengkondisikan. Kalau burung besar sih mendingan untuk kawin sih tetap dikondisikan di poligami aja teman-teman ya. Saran saya sih, walaupun teman-teman punya banyak pejantan, tapi saran saya mendingan di poligami saja supaya lebih lebih awet ya jantannya ya teman-teman. Sayang sekali kalau jantan-jantan itu burung-burung yang bagus, apalagi bisa dibilang burung-burung yang prestasi juga ya. Jadi sangat sayang sekali. Dan juga teman-teman untuk burung-burung jantan yang ngawin ya, burung-burung jantan yang ngawin sebisa mungkin untuk vitamin, untuk telur sedikit ditambah ya, supaya karena burung-burung ngawin itu untuk betina sendiri juga perlu protein tinggi. Yang jelas untuk protein tingginya karena supaya telurnya itu cepat terbentuk ya, terbentuk dan cepat keluar. Itu teman-teman, yang jelas juga bisa menaikkan birahi jantannya. Untuk tenaga lah, bisa dibilang seperti itulah. Dan efeknya lagi teman-teman, jika kita sering mengawinkan kita kum ya, kita kum itu sampai berhari-hari, efeknya nanti si betina juga akan ketergantungan. Itu jeleknya teman-teman, karena biasanya dia sering ditemenin sampai telur, itu belum sampai ngeram ya, sampai beranak, itu belum beranak, dia akan sering keluar dari sarangnya dan akan minta kawin lagi teman-teman. Yang jelas jika dia sudah minta kawin lagi, yang pastinya telur itu akan ditinggal oleh betinanya.
Itu kasusnya seperti itu banyak sekali. Saya sering sekali seperti itu teman-teman. Karena saya juga sibuk kerja ya di luar ya, usaha di luar juga. Jadi kadang sih saya nggak munafik juga, kadang saya tinggal sampai berhari-hari. Akhirnya kalau keseringan seperti itu juga rusak teman-teman. Kasihan ya. Untuk di kandang saya sendiri ini ya teman-teman, di kandang saya sendiri ini yang poligami itu saya menari dan juga siskin seperti ini ya, saya poligami juga ini. Ini siskin yellow belly siskin teman-teman. Ini saya mau poligami, ada beberapa betina, satu jantan ya, yang impor itu dari Amerika. Kalau untuk red siskin saya juga sama sih, untuk red siskin saya juga main poligami. Lebih hemat jantan yang jelas teman-teman, lebih hemat jantan. Yang saya nggak main poligami itu ini teman-teman, yellow belly siskin ya. Yellow belly siskin ini saya memang nggak main poligami karena yellow belly siskin ini sendiri di betinanya dari awal itu dia memang sudah nggak mau di poligami ya, udah nggak mau di poligami. Dan juga saya main black strut yang nggak mau di poligami itu. Black strut itu memang dia nggak mau di poligami ya, jadi terpaksa saya perpasang. Sebenarnya keuntungan perpasang sih bagus teman-teman, karena dari segi anakan pastinya juga akan maksimal kan. Dari segi anakan, dari cara melolohnya, dari segi anakan pastinya kemungkinan untuk hidup lebih banyak itu ada ya. Tapi risikonya juga yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, kalau untuk jenis kenari pasti akan rusak. Tapi kalau untuk jenis-jenis siskin seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk non poligami seperti ini, untuk jenis siskin tidak masalah, tapi kalau untuk kenari itu bermasalah ya. Kenari besar ya, kalau untuk kenari lokal saya rasa sih tidak masalah sih, cuma efek sampainya tadi betinanya akan ketergantungan gitu teman-teman, paham ya. Jadi sebisa mungkin untuk kenari sih saran saya tetap di poligami aja. Dan juga untuk extra fooding ya, untuk extra fooding kasih yang bergizi teman-teman, kasih vitamin juga ya. Karena kita kan ternak teman-teman, kita ternak, jadi burung itu dalam sangkar dan aktivitas geraknya juga terbatas. Jangan samakan dengan burung-burung yang di luar sangkar atau di alam bebas ya. Mereka sudah tahu kebutuhan nutrisi yang harus mereka cari. Tapi kalau di kandang kan kadang kita tidak tahu itu sudah terpenuhi apa belum nutrisinya. Nah itu teman-teman ya, paham ya, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin tadi yang saya sampaikan, tetap dirawat dengan baik. Untuk jantan, kenari tetap kalau bisa dikawin cabut aja ya. Kalau untuk kenari pastinya tetap kawin cabut aja, menghemat duit kita juga ya. Yang harusnya kita ada betina 5, kita beli jantan 5, kita cuma beli jantan 1 cukup ya, yang jelas menghemat duit. Oke teman-teman ya, itu tadi yang ditanyakan teman-teman sudah saya jawab. Jadi kerusakan jantan itu penyebab juga karena sering ditinggal atau tidak dikawin cabut untuk kenari ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi selain kawin tadi yang kurang pas ya teman-teman, kurang tepat, mungkin banyak juga faktor lain ya, seperti pejantan itu kutuan atau ada jamur di tenggorokan, macam-macam teman-teman, banyak ya. Jadi kasusnya tuh banyak sekali. Dan juga kalau memang ada sakit dalam, pastinya di segi kotoran sendiri untuk jantan akan beda ya sama kotoran-kotoran yang pejantan on fire ya. Jadi lebih kempal itu teman-teman. Kalau ada kendala di dalam tubuhnya, pastinya betinanya sudah kotorannya sudah beda ya. Biasanya agak sedikit encer atau putih seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita aja ngecek teman-teman. Yang pasti kendala di pengawinan tadi sangat berpengaruh sekali ya, karena kesalahan pengawinan tadi sangat berpengaruh sekali. Saya di sini ada tipikal betina yang tidak mau ditinggal jantannya itu teman-teman, yang Isabel itu ya. Isabel ini tidak pernah mau ditinggal jantannya teman-teman, karena kebiasaannya dulu itu sering saya jadiin satu. Jadi dia tidak mau kalau jantannya tinggal, dikawinkan dengan betina lain. Jadi kalau betina ini waktu ngeram teman-teman, betina ini ngeram, jantan saya cabut, pasti dia tinggalin telurnya. Dan telur itu akan ditutupi lagi oleh sarang-sarang baru dan dia minta kawin lagi. Nah itu yang saya maksud tadi ya teman-teman ya, resikonya seperti itu.
Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya, dan saya tidak menggurui ya teman-teman ya. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, karena di dunia berburung tuh nggak ada sekolahnya, jadi nggak ada guru, nggak ada murid ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah gabung di video saya. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang belum gabung, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru dari dunia burung kenari, siskin, fins, dan burung-burung lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.